Dados pundi carane kula niki saged melepaskan dengan mudah perkara-perkara selain Allah tidak masuk di hati. Sebab saya sudah 5 tahun menjadi santri Jaya Baru, sampai sekarang kadang saya itu tertipu oleh setan, terkadang juga tidak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula tak buka rahasia mengapa aulia-aulia Allah yang sudah kemaksuman terhadap Allah iku namung satu. Cuman sadurunge kula buka, memang kita semuanya sering kecolongan. Lah ngoten nggih. Terus lagian ketika saat sudah berjalan syu'arul basyirah, kadang-kadang kita itu kok susah untuk ke ainul basyirah. Apa persoalannya? Pun niki kula buka mawon apa sing biasai menjadi persoalan dan dijawab oleh para aulia Allah yang sudah istiqomah di situ. Ternyata beliau itu menegaskan betapa pentingnya zikirmu disir untuk lebih mudahnya sirul asrar di dalam setiap keluar dan masuknya nafas. Hanya di situ kuncinya. Beliau para utusan Allah yang disebut Rasul, beliau para aulia Allah yang disebut kekasihnya, semuanya ternyata di situ. Dan sebelum beliau di situ, prosesnya nggih kados jenengan kalih kula. Hatinya kados barongan, ngerti barongan ya? Hatinya sampean kalih kula ini penuh dengan debu, penuh dengan duri, penuh dengan apapun. Yang debu dan duri itu sebagai mata udunya, kemudian menjadi hubbud dunya. Kesenangan dunia yang kita dekati akhirnya menjadi hubbud dunya hati ini, cinta kasih terhadapnya. Ini yang kami maksud penuh dengan debu, penuh dengan duri dan lain sebagainya. Beliau dulu sejarahnya seperti itu. Oleh saking tekunnya di dalam setiap napas dan keluar masuknya napas itu dia menggunakan sir dan sirul asror, maka akan terjadi hal yang seperti itu. Dicoba aja 3 hari atau 7 hari. Aku yakin nanti sampai gak mudah jatuh. Saya berani memberikan jaminan. Saya berani memberikan jaminan karena memang hal ini juga berlaku dan dilakukan oleh para kekasih Allah. Keumpama ngeten iki zamane Mbah Hayi Tasik gesang Pak, saged tamen tangleti dhewe. Sampeyan tangleti piyambak. Bener omongane Muklason niku mau, kalau kuncinya semuanya itu napas itu dipergunakan untuk zikir sir dan sirul asrar. Sampeyan tanya. Atau orang-orang yang mungkin sudah diletakkan Allah di dalam kemaksuman, monggo. Mungkin sampai sadurunge dijawab dikowaplok dhisik. Mungkin tuh ya, mungkin. Tapi yo sampean ojo mbales. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu tidak jauh berbeda dengan tidak hentinya air yang menetes pada batu yang keras. Sekeras apapun batu
di bawah, ketika saat air yang menetes, walaupun netesnya itu cuma sedikit tapi terus tembus mboten Pak, bolong mboten. Itulah gambaran yang dimaksud tadi seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita mikir masalah sosial, hubungan dengan manusia, gak ono marini. Sampai Allah pernah bersumpah atas masa. Wal asri, demi masa. Iki Allah bersumpah. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, dalam kerugian besar. Demi masa banyak manusia diantaranya itu rugi dalam kerugian besar. Maksudnya apa? Mereka dihadapkan masa kondisi enak gak enak, kondisi susah senang, kondisi ada dan tidak ada yang dimakan, kondisi apapun. Banyak manusia itu hatinya melalaikan Allah. Yaitu maksudnya rugi itu. Roto Pak niki. Roto. Kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Yang kami maksud iman di sini sudah masuk di dalam hakul iman. Iman yang dimana hati sampean sudah percaya bahwasanya hidup pada dirimu itu bukan hidupmu sebab dihidupi Allah, tetapi hatimu sudah percaya hidup pada dirimu itu adalah wujudnya Allah. Allahu huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal kemarin bulan kemarin kita bahas maksud Allah, zahir dan batin, awal dan akhir di situ. Yang kami maksud iman di sini adalah iman hakul yakin, bukan nurul yakin. Iman di mana sudah tidak percaya lagi kalau hidup pada dirinya itu hidup yang dihidupi Allah. Tidak. Dia sudah masuk di dalam keimanan hidup yang ada pada dirinya, hakikatnya itu adalah Allah. Amanu. Dia bisa percaya di sini dikarenakan ada bil huda wa dinil haq. Kabar ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Terus kita tidak hanya sami'na, akan tetapi juga wa atokna. Nah itulah akan menumbuhkan satu keimanan. Percaya. Nah percaya seperti ini akhirnya wa amilus sholihah. Dia jalankan. Dia buktikan keimanannya yang mengatakan bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah, bukan sebuah sifat. Sudah bukan nama, bukan sudah sifat. Mohon maaf, dan hidup itu yang dimaksud laisa lahu kamislihi syai'un. Wis iki wis mandek wis meneng wisan. Wa amilus sholihah. Akhirnya watawasau bil haq watawasau bisabri. Akhirnya kalau sudah di sini maka kita saling mengingatkan, kita saling berbagi kesabaran. Hal itu bisa tertoreh di dalam lingkungan kita manakala kita saling sama-sama berlomba-lomba berangkat menuju untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, berarti yang dimaksud merugi besar adalah hati yang tidak bisa
menembus terhadap singgasana Allah. Sehingga ketika dikasih enak nggih mboten saged ati iling Allah, dikata diparingi penak yo ati yo gak iso iling nang Allah, mesti ati iki ndelok makhluke. Gak enak sebab teko bojo mesti ati muring-muring nang bojo. Dikai enak sangka bojo ati gak iso ndelok Allah mesti ndelok bojo. Bojo dungaren rek belanjane aku kok ya 500.000, biasa iku 20.000 cerit, mentoko iku gur 50, dungaren iki mang kok ya dikei 5. Seneng toh, perkara yang bangga. Tapi mengapa hati kita tidak bisa melihat hidup, melihat Allah? Justru hati kita senangnya itu karena melihat fisik makhluk yang berupa suami, berupa istri, dan lain sebagainya. Karena memang hati kita terhijabi dengan itu. Mengapa kita terhijabi? Karena kita tidak wa'atokna, justru kita wa'asoina. Wa'atokna iku taat melakukan wa'amilu sholihah. Nek wa'asoina iku siji wis gak percaya, apa maneh nglakoni wis gak gelem. Akhirnya muncul statement mereka terhadap kita, oh iku ajaran sesat, oh iku ajaran gak bener, oh Rasulullah gak pernah nyampe no hal itu, Rasulullah hanya menyampaikan hukum-hukum syariat. Iku kan kata dia. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, di tengah keluarga kita, apakah masih ada golongan yang di situ? Golongan yang kami maksud golongan yang wa'asoina, yang ingkar dengan ajaran ini bila mana ada. Secara hablum minan nas, Rasulullah sampun meseni, tariklah. Kayak ono kesadaran. Manakala sudah diberi kesadaran kok sik tetep ora gelem, ono batasi sampai 3 kali, daripada rame uskut, diamlah. Itu lebih baik. Sing penting kita sebagai suami, amanah yang diembankan Allah terhadap kita sudah kita sampaikan. Urusan dia tidak mau menerima, wis serahkan kepada Allah. Aku yakin panjenengan itu kalau sudah memiliki status sholihin, yakin sifat Rahman panjenengan muncul. Bentuk sifat Rahman jenengan mesake terhadap orang-orang dekat jenengan, termasuk anak dan istri. Otomatis iku akan keluar. Urusan diterima atau tidak diterima iku wis urusane Allah. Sebab sing ndadekno gak iso nrimo iku tetep Gusti Allah. Cuma nek diproses apa Gusti Allah ndadekno dia enggak nerima, terus nyesatkan mereka balik nang asbabun nuzuli karena dia wa'asoina. Itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait persoalan hati. Mengapa Allah membutakan, itu ada asbabun nuzulnya. Oleh sebab itu lewat pengajian ini harapan kita pada Allah, tidak hanya kita yang diletakkan Allah di dalam ahli syuhud, semoga anak putu istri-istri kita sampai ila yaumil kiamah dijadikan Allah sebagai hamba yang diberikan petunjuk menuju Allah Subhanahu wa